adik-adik, apa kabar nih? Semoga adik-adik sehat selalu dan terus semangat ya. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Faridatul Hasanah dengan NIM 21130710012. Setiap waktu kita bernapas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu ada rongga hidung, paring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua yaitu paring. Paring atau teka udara dari rongga hidung akan masuk ke paring. Paring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang paring terdapat laring. Berikutnya laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut silia. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan dinding. Alveolus banyak mengandung kapiler darah
Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan tong kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri ada 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis, rangkap 2 yang disebut pleura. Paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, adik-adik, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan pada tubuh manusia terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada saat kita bernapas terdiri 2 proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya, saat udara pernapasan keluar dikenal dengan nama ekspirasi. Jangan tertukar ya. In kalau dalam bahasa Inggris artinya masuk, jadi inspirasi saat udara masuk. Dan X dalam bahasa Inggris ada tuh kata exit yang artinya keluar, jadi ekspirasi saat udara keluar. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah pada pernapasan dada, bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Ingat ya, di dada kita itu ada tulang rusuk. Saat kita menarik napas, tulang rusuk akan naik dan terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan napas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut. Bagi otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma terletak di bagian perut, tepatnya di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik napas, rasakan bagian perut akan sedikit membuncit. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan napas, perut akan kembali ke posisi normal. Nah, kembali lagi ke mekanisme pernapasan. Kita akan mengurutkan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat, diikuti oleh rongga dada membesar, paru-paru pun ikut mengembang. Selanjutnya, tekanan udara yang ada dalam paru-paru menjadi mengecil sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Tahapannya tinggal kebalikan dari inspirasi. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru mengepis atau mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi membesar sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, urutannya antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Sebaliknya, urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma berelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara di dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Nah, adik-adik, untuk mempermudah, ingat saja ya,
Kalau pernapasan dada yang dipakai adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut yang dipakai otot diafragma. Nah, untuk inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Kalau untuk tekanan selalu kebalikannya. Kalau paru-parunya membesar, artinya tekanannya mengecil, sedangkan saat paru-parunya yang mengecil, maka tekanannya yang membesar. Itu kata kuncinya ya, jangan sampai lupa.